Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD, Kristen Kalam Kudus. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Miss Elina akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari semua anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bisa bangun pagi, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami juga sudah siap untuk belajar. Kiranya Tuhan menolong kami semua di rumah kami masing-masing supaya kami bisa konsentrasi, belajar dan mendengarkan Miss Elina yang akan mengajar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sudah disiapkan bukunya? Walaupun hari ini kita tidak Zoom, tetapi Miss Elina berharap anak-anak menyiapkan buku semua. Kita akan membuka halaman 35. Tema kita adalah kelebihan dan kekuranganku. Minggu yang lalu Miss Elina sudah menjelaskan pelajaran 4 ini dari cerita yang Miss Elina perkenalkan kepada anak-anak. Masih ingat tentang siapa yang Miss Elina perkenalkan? Tentang Gracia yang pandai sekali menyanyi dan pandai sekali memainkan musik meskipun dia mempunyai kekurangan, yaitu kedua matanya buta. Anak-anak sudah belajar bagaimana Gracia tidak mudah menyerah. Dia tidak putus asa meskipun dia memiliki kekurangan. Miss Elina akan membacakan kepada anak-anak di halaman 37. Di halaman 37 dituliskan di paling atas bahwa Bapa di surga selalu menyayangi kita. Bapa di surga senang dan bangga pada kita. Apapun kelebihan dan kekurangan kita, Bapa kita di surga menyayangi kita. Kita juga harus senang dan bangga kepada diri kita sendiri. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh sombong dengan segala kelebihan kita. Tetapi dengan kekurangan kita tetap harus berusaha, tidak menyerah, dan tidak putus asa. Minta tolong kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan, ya. Nah, anak-anak, dari Alkitab, Miss Elina akan menceritakan tentang seorang tokoh. Nah, minggu lalu Miss Elina di penghujung pembelajaran kita, Miss Elina merahasiakan tokoh tersebut. Ingat ya, wajahnya waktu itu ditutup, namanya juga Miss Elina tidak beritahu. Hanya Miss Elina beri nama huruf depannya saja. Ingat anak-anak, huruf depannya apa? S ya. Minggu lalu ada yang sudah menebak katanya Samuel. Ada juga yang menebak Simpson. Ada juga yang menebak siapa ya, Miss Elina lupa. Nah, Miss Elina mau beritahu ya. Dia adalah Simpson. Betul, ada yang tebak Simpson. Simpson lahir di sebuah keluarga, papahnya bernama Bapak Manoah. Nah, ini kisah dari ketika seorang malaikat datang kepada Ibu Manoah memberitahu bahwa Ibu Manoah akan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi malaikat ini sudah mengingatkan bahwa anak Ibu Manoah ini yang nanti akan diberi nama Simpson itu tidak boleh minum anggur dan tidak boleh kena pisau cukur untuk menggunting rambutnya. Jadi Simpson tidak boleh minum anggur dan tidak boleh kena pisau cukur. Jadi rambutnya tidak boleh
digunting, gitu ya. Simson punya kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah. Simson dengan tubuhnya yang kuat, rambutnya yang panjang, di Alkitab dicatat dia pernah bertemu dengan seekor singa. Dan singa itu dibunuh oleh Simson tanpa senjata. Wah, luar biasa ya. Dan suatu hari ketika Simson berada di sebuah kota bernama Gaza, di sana ada musuh orang Israel, yaitu bangsa Filistin, hendak menangkap Simson, lalu Simson akan dibunuh. Tetapi malam itu Simson bangun, kemudian dia lihat, wah, dia akan melarikan diri, tetapi dia membawa pintu gerbangnya diangkat. Pintu gerbang yang besar dan kuat itu dengan 2 daun pintunya, ditaruhnya di atas bahunya. Bukan hanya itu, dia naik ke gunung dengan membawa pintu gerbang. Dengan perjalanan naik gunung itu bukan hal yang mudah ya. Tetapi Simson diberi kekuatan oleh Allah. Untuk apa sih kekuatan itu? Di dalam Alkitab dikatakan, kekuatan yang Allah berikan kepada Simson bukan untuk disombongkan, tetapi untuk melawan bangsa Filistin. Filistin itu selalu melawan bangsa Israel. Filistin itu selalu menyerang dan menindas orang Israel. Oleh karena itu, Simson diberi kekuatan oleh Allah untuk melawan orang Filistin. Nah, anak-anak, suatu hari Simson berkenalan dengan seorang wanita Filistin dari musuhnya. Wah, wanita ini bernama Delila. Delila dibujuk oleh teman-temannya orang Filistin. Dia diminta untuk mencari tahu di mana sih letak kekuatan Simson. Kok Simson itu hebat banget ya? Kok Simson kuat sekali? Jadi Delila disuruh oleh orang-orang Filistin, yaitu teman-temannya, supaya dia mencari tahu, mencari rahasia kekuatan Simson. Kemudian Delila pun datang kepada Simson dan dia merengek. Dia meminta agar Simson memberitahu kepadanya, di mana sih letak kekuatanmu? Kok kamu kuat sekali? Tapi Simson tidak mau memberitahukan kepada Delila. Dia tidak memberitahu. Tetapi lama-kelamaan, semakin hari dia terus merengek. Dia terus meminta kepada Simson. Akhirnya Simson pun memberitahukan kepada Delila di mana letak kekuatannya. Anak-anak tahu di mana letak kekuatannya Simson? Di dalam Alkitab dikatakan Simson akhirnya memberitahu kepada Delila. Delila, letak kekuatanku adalah kalau rambutku digunting, kalau dicukur, maka kekuatanku akan lenyap. Wah, Delila pada akhirnya memberitahukan kepada teman-temannya orang Filistin bahwa letak kekuatannya Simson itu ada di rambutnya. Karena sejak lahir Simson tidak pernah digunting rambutnya, anak-anak. Nah, akhirnya Delila pun meminta Simson tidur. Nah, ketika Simson tidur, ketika dia terlelap, Delila pun, apa yang dilakukan Delila? Dia menggunting rambut Simson, mencukurnya, kemudian Delila membangunkan, Simson, Simson bangun. Begitu ya. Simson pun bangun dan dia berpikir dia masih punya kekuatan itu. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Simson tidak mempunyai kekuatan lagi. Allah sedih karena Simson memberitahukan letak kekuatannya kepada Delila. Dan Delila menyampaikannya kepada musuhnya orang Israel. Apa yang terjadi berikutnya, anak-anak? Simson pun ditangkap. Lalu orang-orang Filistin itu melukai kedua matanya.
Kedua matanya dicungkil sehingga Simson menjadi buta. Setelah itu Simson pun dibelenggu dengan rantai yang besar dan dia harus ada di dalam penjara. Pekerjaannya adalah menggiling. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar tentang apa ya? Kita belajar bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Simson bukan untuk disombongkan, bukan untuk supaya dirinya menjadi terkenal, menjadi dilihat hebat. Bukan, tetapi kelebihan dari Allah itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Harus dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini kita belajar kelebihan dan kekurangan Simson. Anak-anak, dari cerita tadi kita belajar Simson kelebihannya adalah tubuhnya kuat dan dia seorang yang berani. Tapi dia juga punya kekurangan, yaitu dia meremehkan kekuatannya. Miss, apa sih artinya meremehkan? Meremehkan itu artinya menganggap kekuatan itu nggak penting. Jadi ini letak kekurangannya Simson. Dia memberitahukan letak kekuatannya karena dia menganggap tidak penting kekuatannya. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak sekalian? Miss Elina minggu lalu menjelaskan tentang berbagai macam kelebihan yang mungkin anak-anak miliki. Ada yang pandai bermain drum, pandai membantu mama di dapur membuat kue, membuat puding. Ada yang suka sekali bermain musik, ada yang senang bernyanyi, ada yang senang menari. Ada juga yang senang berolahraga. Semua ini kelebihan yang kita dapat dari Allah. Nah, ingat cerita Simson, semua kelebihan ini harus dipakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa, Miss? Melakukan semuanya itu buat Tuhan. Supaya Tuhan senang, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk apapun juga, tetapi supaya Tuhan Yesus senang karena Dia yang memberikannya kepada anak-anak sekalian. Nah, hal berikutnya anak-anak juga harus ingat bahwa yang diberi kelebihan bukan hanya kita, tetapi teman kita juga punya kelebihan. Alkitab kita mengajarkan supaya kita menghargai dan memuji teman kita yang memiliki kelebihan. Contohnya ada 2 orang anak kelas 1 yang saling sedang ngobrol. Yang satu dia berkata, "Kamu hebat loh, pandai menyanyi." Lalu yang pakai baju biru juga dia akan menjawab, "Kamu juga hebat. Kamu pandai bahasa Inggris. Saya tidak pandai menyanyi, tetapi kamu bisa bahasa Inggris." Nah, jadi kita punya kelebihan, punya kekurangan, dan semuanya itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ayat hafalannya ada di buku kita halaman 38 yang bagian atas, 1 Timotius 4 ayat 12. Mari anak-anak membaca sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya apa? Tidak boleh merendahkan orang lain dan juga kita juga tidak boleh direndahkan oleh orang lain karena kita semua istimewa, diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang hebat itu memberikan kita kehebatan, memberikan kita kelebihan, memberikan kita juga kekurangan. Nah, semuanya kita harus mengucap syukur. Miss Elina akan
memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas yang pertama adalah anak-anak akan mengerjakan tugas halaman 40 bagian A dan B. Kerjakan di buku. Jadi anak-anak akan belajar menulis. Miss Elina harus menyebutkan berapa. Boleh sebanyak-banyaknya, tetapi secukupnya sampai di sini ya. Nah, sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Miss, saya pandai bahasa Inggris. Miss, saya pandai berhitung. Nah, kelebihannya itu ya. Miss, tapi saya nggak pandai menyanyi. Nah, di sana kita tulis di nomor 2. Sebutkan kekurangan yang kamu miliki. Ingat, tidak boleh sedih. Tapi kita harus terus berusaha. Terus tidak boleh menyerah. Oke? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak akan membaca pelajaran 4, halaman 35 dan sampai 37. Oke? Nah, 2 tugas ini dikerjakan. Nah, tugas yang pertama anak-anak setelah mengerjakan halaman 40 ini, Mama Papa akan memfotonya dan mengirimkan di Edmodo. Oke? Nah, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa, Miss Elina akan memimpin anak-anak di dalam doa. Mari anak-anak semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kelebihan dan kami pun menyadari kami memiliki kekurangan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak sombong dan juga kami tidak menyerah ketika kami tahu kami mempunyai kekurangan. Kami mau terus belajar, kami mau terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran agama Kristen pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.